Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ninu. Saya di sini selaku moderator untuk teman saya Desriani Imelda Nenabu yang akan mempresentasikan materi dengan judul bioteknologi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saudara moderator yang sudah berkenan untuk menampingi saya. Perkenalkan, nama saya Destriani Milenabu dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya dengan topik bioteknologi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh atau saya menjelaskan lebih jauh mengenai bioteknologi, sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk memahami terlebih dahulu kira-kira apa itu bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Nah, bio sendiri itu artinya adalah hidup, dan teknologi artinya adalah cara memproduksi barang atau jasa. Jika digabungkan, bioteknologi ini secara harfiah merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Dalam hal ini adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Nah, pemanfaatannya ini bertujuan untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang baru. Nah, bioteknologi sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional atau yang biasa kita kenal dengan bioteknologi tradisional, dan juga bioteknologi non-konvensional atau yang biasa kita kenal dengan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional merupakan teknik pengolahan yang dimana prosesnya itu sangat mengandalkan peran dari mikroorganisme. Nah, biasanya mikroorganisme ini akan berperan sebagai penghasil enzim atau biokatalisator yang akan memperlancar proses dari bioteknologi ini. Nah, proses yang biasanya terjadi dalam bioteknologi konvensional ini adalah fermentasi. Biasanya proses fermentasi ini menghasilkan berbagai macam produk. Salah satunya adalah alkohol, tempe, kecap, dan berbagai macam panganan lainnya. Sedangkan bioteknologi modern merupakan teknik pengolahan di mana cara produksinya itu sudah serba canggih, tidak terlalu lagi untuk mengandalkan mikroorganisme, namun segala sesuatunya itu sudah sangat menggunakan teknologi sehingga prosesnya itu bisa meminimalisir waktu namun dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya proses yang terjadi pada bioteknologi modern ini berupa proses rekombinasi gen atau mungkin dengan cara manipulasi dan juga dengan cara penyisipan gen-gen baru yang akan menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang baru. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam bioteknologi. Yang pertama adalah teknik fermentasi. Nah, teknik fermentasi merupakan proses di mana terjadinya penguraian senyawa organik menjadi atau menghasilkan enzim, serta dalam proses ini terjadi pengubahan substrat menjadi produk yang baru karena bantuan atau peran dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme biasanya itu berupa bakteri, di mana bakteri ini akan membantu penguraian senyawa-senyawa dan menghasilkan produk yang baru. Salah satu contohnya seperti penghasilan alkohol, penghasilan tempe, dan juga proses penghasilan dari hasil fermentasi berupa kecap, dan masih banyak lagi panganan-panganan lainnya yang dihasilkan dari proses fermentasi ini. Nah, teknik yang kedua adalah teknik analisis genetik. Nah, istilah ini biasanya digunakan untuk sebuah studi yang mengkaji dalam tingkat morfologi, dalam tingkat sel, dalam tingkat biokimia, dan juga dalam tingkat molekuler. Nah, analisis genetik ini biasanya atau pada umumnya itu berbicara mengenai DNA dan juga RNA. Nah, apa hubungannya analisis genetik ini dengan bioteknologi? Nah, dalam bioteknologi, analisis genetik ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit ataupun gen yang ada dalam tubuh manusia. Nah, biasanya analisis genetik ini berfungsi dalam bidang kesehatan dan juga dalam bidang forensik. Nah, teknik yang ketiga adalah teknik kultur jaringan.
Nah, kultur jaringan sendiri berasal dari dua kata, yaitu kultur dan jaringan. Kultur sendiri memiliki arti yaitu budidaya, sedangkan jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kultur jaringan ini merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk kultur organ dan juga kultur sel itu sendiri. Nah, kultur jaringan ini bisa dilakukan pada hewan maupun pada tumbuhan. Jika pada hewan akan melakukan kultur jaringan, biasanya yang dilakukan itu berupa kultur sel. Nah, mengapa harus kultur sel? Karena kultur sel ini memiliki kelebihan di mana dia dapat mempertahankan bentuk sel itu sendiri dalam kondisi in vitro. Nah, dalam melakukan kultur sel pada hewan, mula-mula sel itu harus diisolasi terlebih dahulu. Nah, setelah diisolasi, kemudian sel itu harus diupayakan untuk terpisah satu sama lain. Setelah dihasilkan sel yang diinginkan, kemudian sel itu dikembangbiakan dalam kultur suspensi dan juga sebagiannya lagi dikembangkan dalam kultur yang melekat. Nah, sel yang diperoleh itu kemudian disatukan dalam satu medium, lalu diberikan serum dan diatur dalam suhu tertentu. Nah, biasanya pada mamalia itu suhu idealnya adalah 36 derajat Celcius. Sedangkan pada aves pada umumnya itu adalah 39 derajat Celcius. Nah, biasanya ukuran keberhasilan dari kultur sel ini mengacu pada lingkungan, bisa juga mengacu pada tingkat ketelitian dalam melakukan kultur dan juga mengacu pada keberhasilan dari sel ini memperbanyak diri. Nah, itu tadi kultur yang dilakukan pada hewan. Sedangkan kultur pada tumbuhan biasanya merupakan alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, pada saat melakukan kultur pada tumbuhan, hampir semua bagian tumbuhan itu bisa dikultur. Baik itu bagian pucuk, bagian batang, bagian bunga, bagian akar, bahkan serbuk sarinya pun bisa dikultur. Nah, biasanya atau pada umumnya pada saat melakukan kultur, bagian yang menjadi acuan untuk bisa dijadikan kultur biasanya merupakan jaringan-jaringan meristem. Nah, pertanyaannya, kenapa harus jaringan meristem? Nah, karena seperti yang kita ketahui, kalau jaringan meristem itu merupakan jaringan muda yang masih sangat aktif membelah. Biasanya jaringan meristem ini terdapat pada bagian ujung batang dan juga pada ujung akar. Teknik transfer inti atau yang biasa kita kenal dengan teknik cloning. Nah, transfer inti ini merupakan proses pemindahan inti sel tubuh ke dalam sel telur tanpa inti, sehingga sel telur tersebut akan membelah diri dan menjadi embrio. Nah, transfer inti ini pertama kali dilakukan oleh John Gordon, di mana percobaan pertamanya dia menggunakan seekor katak. Nah, pada percobaan ini, mulanya ovum pada katak dirusak intinya dengan radiasi. Kemudian dimasukkan sel inti tubuh lainnya, yaitu sel somatik pada usus katak dan bagian tubuh lainnya. Maka akan tumbuh zigot baru dan akan tumbuh menjadi seekor katak dengan wujud yang baru. Proses ini merupakan proses paraseksual karena bukan termasuk dalam proses seksual ataupun proses aseksual. Keberhasilan transfer inti ini dilakukan pada saat melakukan cloning domba doli. Nah, pada saat melakukan cloning domba doli ini, mula-mula inti sel tubuh yang diambil dari jaringan kelenjar susu domba bermuka putih, sedangkan untuk ovumnya diambil dari domba betina yang bermuka hitam, yang intinya itu telah dirusak sehingga menjadi ovum yang tak berinti. Nah, selanjutnya inti sel tubuh domba muka putih dimasukkan ke dalam ovum domba muka hitam dan dipelihara sampai mencapai tahap blastula. Kemudian dimasukkan ke dalam uterus atau rahim dari domba bermuka hitam. Maka pada tahap akhir dihasilkanlah atau lahirlah domba doli. Nah, pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan manfaat dari bioteknologi. Nah, bioteknologi ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan tanpa kita sadari, bioteknologi ini hampir merambat ke berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan membahas manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian.
Nah, dalam bidang pertanian, bioteknologi ini dapat membantu untuk mengendalikan pertumbuhan hama ketika petani menanam tanamannya. Nah, selain itu, dengan adanya bioteknologi ini, petani bisa memperbanyak varietas tumbuhan dengan memperoleh banyak produk-produk dengan jumlah yang banyak, tapi diperoleh dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang berikutnya adalah manfaat bioteknologi dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan, bioteknologi ini memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya pada penemuan hormon insulin, pada transplantasi organ, pada penemuan antibiotik penisilin, pada penemuan vaksin, pada proses bayi tabung, dan juga pada teknologi transfer gen. Adapun pemanfaatan bioteknologi untuk masalah-masalah lingkungan, misalkan bioteknologi ini menawarkan teknik bioremediasi, biodiesel, biogas, teknik bioetanol, di mana dengan adanya teknik seperti ini dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan, dan pastinya dengan menggunakan teknik ini akan lebih ramah lingkungan. Nah, sekian hasil pemaparan saya mengenai makalah saya dengan topik bioteknologi. Selebih dan sekurangnya saya ucapkan terima kasih, dan saya tentunya masih mengharapkan masukan dan saran dari dosen maupun teman-teman untuk memperbaiki makalah serta video pembelajaran saya ini. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil seminar pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.